Audio Assalamualaikum 90, warahmatullahi wabarakatuh. instrumental, Salam guru memori penggerak. indah. Perkenalkan, nama saya Wahyu Arif Ramadan SPT, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMKN 1 Tunjung Teja. Video ini merupakan demonstrasi konseptual untuk menyelesaikan modul 1.4 budaya positif dan penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Yuk kita lihat sama-sama. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. 1. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua adalah menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua adalah guru akan bergeser dari pemikiran stimulus, respon menjadi proaktif. Yang ketiga adalah mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua adalah murid mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama yang saya jumpai di sekolah saya, Nurdiah, pada saat pembelajaran sejarah, Indonesia tidak mengerjakan tugas karena di kelas ia tertidur. Selamat pagi Nurdia, silahkan duduk. Terima kasih, Pak. Kamu tahu kenapa dipanggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Ya benar, Bapak lihat. Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Ya benar, Bapak lihat absen kamu. Kemarin kamu masuk kan? Iya, Pak. Saya masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Nurdia, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira, mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya mengantuk dan capek, Pak. Soalnya saya semalaman habis sleep call dengan pacar saya sampai jam 12 malam. Jadinya saat pelajaran saya ngantuk. Kau masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Kalau kau masih ingat, kira-kira kamu yang lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum, Pak. Belum. Keyakinan kelas yang mana? Bertanggung jawab, Pak. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Pak. Pertama, saya ingin meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas dari Bapak. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak dan saya akan kumpulkan besok. Baik, Bapak apresiasi untuk tanggung jawab kamu. Dan kamu boleh kembali istirahat. Iya, Pak. Terima kasih. Permisi. Ya, iya. Kasus kedua yang saya temukan di sekolah ialah Selin tidak mengikuti latihan palang merah remaja tanpa izin dari pembina PMR dan ketua PMR. Saya
Lin, Kamis kemarin kamu nggak ikut latihan PMR ya? Iya Pak, maaf, soalnya saya buru-buru pulang karena diajak makan berdua dengan pacar saya Pak. Wah, pasti sangat menyenangkan. Pokoknya juga senang kalau diajak makan. Namun, apakah yang sudah kamu lakukan sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak Pak, soalnya saya tidak ikut latihan PMR tanpa izin. Kau masih ingat nggak dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira keyakinan yang belum kamu terapkan apa? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Pak. Nah, kira-kira yang kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang kamu yakini? Saya bisa meminta izin kepada ketua PMR dan pembina PMR Pak. Mungkin ada yang lain? Mungkin ada yang lain? Saya ikut PMR dulu Pak, baru saya ikut ajakan pacar saya Pak. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya? Iya Pak, insya Allah saya akan lebih tertib lagi. Lalu, kasus yang ketiga adalah Jaki tidak masuk sekolah karena sakit. Namun, surat yang dikirimkan Jaki ternyata palsu. Jaki, mengapa hari Kamis kemarin kamu tidak ikut pelajaran sejarah? Ya maaf Pak, soalnya saya sakit. Kamu sakit? Atau bolos bersama teman? Sakit Pak, karena saya sudah mengirim surat. Bapak lihat surat yang kamu berikan ternyata palsu. Maka dari itu Bapak panggil kamu untuk menanyakan kebenaran suratnya. Iya Pak, surat ini saya buat karena saya mau pergi sama teman-teman untuk balap motor Pak. Jaki, Bapak pernah muda, tapi tidak begini caranya untuk menyalurkan hobi balap motor. Prioritas Jaki ialah sekolah. Boleh izin, tapi tidak begini caranya. Baik Pak, Jaki mengakui kesalahan tersebut. Kau masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa menyalurkan hobi saya dengan cara yang lebih baik Pak. Mungkin ada yang lain? Tidak ada Pak. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya? Baik Pak, insya Allah saya akan lebih tertib lagi. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.